Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan membawakan salah satu strategi pembelajaran dalam bahasa Indonesia. Namun sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putri Angel Tarigan, dan di sini ada kedua rekan saya, yaitu perkenalkan, nama saya Yandi Kalamtorang Guru Singa. Perkenalkan, nama saya Talenta Septina Berusbayang. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu strategi pembelajaran di bahasa Indonesia, yaitu strategi problem based learning, yaitu merupakan salah satu strategi pembelajaran yang berbasis masalah, yang pembelajaran itu difokuskan ataupun ditekankan lebih ke arah siswa. Jadi guru itu hanya sebagai seorang fasilitator. Alasan kami memilih strategi pembelajaran ini karena strategi berbasis masalah ini cocok digunakan untuk materi teks prosedur dalam PBL yang digunakan masalah sebagai fokus utama. Strategi pembelajaran ini dapat membuat peserta didik itu berpikir secara baik ataupun berpikir secara pikirannya sendiri, baik itu dalam menganalisis sesuatu dan dalam memecahkan suatu masalah. Dan juga strategi pembelajaran berbasis masalah ini dapat melatih peserta didik untuk berpikir kritis dalam memecahkan suatu masalah. Hai anak-anak. Wah, semangat anak-anak Bapak di pagi hari ini dengan mukanya yang cerah-cerah. Bapak lihat penuh dengan semangat nih di pagi hari ini. Bagaimana nih kabar anak-anak Bapak di pagi hari ini? Puji Tuhan lah kalau anak-anak Bapak sehat pada pagi hari ini. Nah, pada hari ini kita akan memulai pelajaran kita kembali. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita memohon pada Yang Maha Kuasa agar apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita ingat dan dapat menjadi bekal-bekal anak Bapak nanti di masa depan. Nah, untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini, Bapak mintakan untuk anak Bapak Putri Angel, silakan untuk pimpin doa kita. Baik Pak, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak Bapak, ada enggak nih dari anak-anak Bapak yang mengetahui di pagi hari ini kita akan membahas apa? Saya Pak. Putri Angel? Teks prosedur Pak. Betul sekali. Siapa nih yang tahu tentang teks prosedur? Secara singkat yaitu yang mengerti apa itu teks prosedur. Putih mungkin? Teks prosedur merupakan teks yang berisikan tentang cara ataupun sesuatu yang untuk menggunakan salah satu alat. Misalnya kayak mesin cuci, bagaimana caranya, cara menghidupkannya, cara mematikannya. Begitu Pak yang saya tahu. Nah, teman kalian Putih sudah menjelaskan menurut pandangannya yaitu teks prosedur. Di sini Bapak akan menjelaskan lebih dalam lagi yaitu mengenai teks prosedur. Nah, teks prosedur. Nah, sama yang telah disampaikan oleh Putih tadi, bahwa teks prosedur itu adalah suatu teks yang menjelaskan proses. Tentu saja proses itu kan menghasilkan suatu apa? Tujuan. Betul kan? Betul. Sering dalam teks prosedur ini kita lihat yaitu memuat tentang kegiatan membuat sesuatu ataupun cara memakai alat seperti HP, laptop. Nah, anak-anak Bapak semua tentu sudah tahu sebuah kegiatan seperti itu. Nah, untuk ini Bapak ingin memintakan untuk anak Bapak Talenta untuk membacakan apa yang ada di buku teks kita mengenai capaian yang harus kita capai dalam pembelajaran teks prosedur ini. Baik Pak, standar kompetensi yang dicapai yaitu 3.2 menganalisis struktur dan kebahasan teks prosedur. Lanjut saja. Dan kedua, 4.2 mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Sudah kita dengarkan dari Talenta bahwa yang harus kita capai yaitu kita harus mengerti yaitu
struktur dari teks prosedur tersebut. Yang kedua, bagaimana kita ataupun anak-anak Bapak sekalian dapat membuat teks prosedur itu sesuai dengan baik, yaitu merupakan keterampilan dari anak-anak Bapak nanti. Nah, minggu lalu Bapak menugaskan untuk anak-anak Bapak membawakan Android-nya masing-masing. Apakah anak-anak Bapak sudah membawa Android-nya? Wah, semangat belajar anak-anak Bapak sudah bagus. Nah, itu merupakan apresiasi untuk anak-anak Bapak yang telah membawakan Android-nya. Nah, untuk anak-anak Bapak silahkan tonton video yang sudah Bapak share ke anak-anak Bapak. Dapat anak-anak Bapak lihat. Berhubung karena di sekolah kita tidak memiliki fokus, jadi Bapak membuat pembelajarannya itu menggunakan Android. Kepada anak-anak, Bapak persilakan untuk menontonnya. Prosedur melakukan sesuatu. Nah, di sini strukturnya ada tujuan, kemudian ada langkah-langkah, dan yang terakhir ada penutup. Jadi, di dalam teks prosedur cara melakukan sesuatu ini tidak ada alat dan bahan, karena teks ini tidak memerlukan alat dan bahan. Lanjut, teks kedua adalah membuat tempat pensil dari botol plastik. Berdasarkan jenisnya, teks prosedur ini adalah teks prosedur cara membuat sesuatu. Nah, di sini bisa kita lihat strukturnya. Yang pertama ada tujuan, kemudian ada alat dan bahan, kemudian ada langkah-langkah, dan yang terakhir ada penutup. Jadi, struktur teks prosedur cara membuat sesuatu ini, strukturnya ada 4 ya, lengkap di teks ini. Anak-anak Bapak sudah menonton video yang Bapak share di grup ataupun di grup kelas kita mengenai video pembelajaran, yaitu mengenai teks prosedur. Pada anak-anak Bapak, apakah ada yang ingin ditanyakan dalam video tersebut? Izin Pak, saya ingin bertanya. Putri Angel, kalau Bapak persilakan. Ketika saya menonton video ini Pak, di video seringkali menggunakan kata-kata selanjutnya, lalu, kemudian, itu kira-kira termasuk ke kaidah kebahasaan yang bagaimana ya Pak? Oh, baik. Pertanyaan yang bagus oleh teman kalian, Putri Angel. Ya, seperti kata selanjutnya. Kemudian, nah, 2 kata ini saja. Anak-anak Bapak ada yang tahu ini merupakan kalimat apa atau kata-kata apa? Konjungsi. Betul sekali. Ini merupakan kata konjungsi. Konjungsi ataupun tanda penghubung seringkali digunakan di teks prosedur karena di dalam kaidah kebahasaannya seperti kita sering dengar seperti kata setelah ini lakukan ini, kemudian lakukan ini. Ini merupakan salah satu kaidah kebahasaan yang ada di teks prosedur. Boleh tepuk tangan untuk pertanyaan Putri. Nah, di pembelajaran kali ini Bapak akan membuat kelompok diskusi. Pada pembelajaran ini Bapak ingin anak-anak Bapak membahas suatu permasalahan mengenai teks prosedur, yaitu memecahkan satu masalah. Masalah yang akan Bapak berikan di masing-masing kelompok akan Bapak berikan. Ini Bapak akan membagikan kelompok kalian untuk memecahkan permasalahan yang Bapak beri. Dan di sini Bapak juga akan memberikan satu permasalahan yang harus kalian pecahkan. Nah, di sini Bapak akan pilih saja kelompok pertama, langsung saja, yaitu Kadafi, Bulan dan Putri itu merupakan kelompok 1, Talenta, Vera dan Putih itu kelompok 2. Nah, untuk kelompok 1 boleh dicatat, kalian harus membahas atau mengupas tuntas mengenai struktur dari teks prosedur. Nah, struktur itu baik dari pendahuluan, langkah-langkah dan seterusnya. Itu harus anak-anak Bapak buat secara lengkap, dan Bapak mintakan sertakan satu contoh teks prosedur yang menurut anak-anak Bapak baik, yang sudah teks prosedur yang dikatakan layak merupakan teks prosedur. Kelompok 2 Bapak tugaskan yaitu mengenai pertanyaan yang diberikan oleh Putri Angel tadi mengenai konjungsi. Namun bukan hanya konjungsi yang Bapak minta, yaitu lebih ke arah kaidah kebahasaannya.
Nah, kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan di teks prosedur meliputi seperti konjungsi. Nah, ada juga seperti kata kerja ataupun kata-kata perintah yang sering kita dengar di teks prosedur. Sama juga Bapak mintakan untuk anak-anak Bapak membuat satu teks prosedur yang menurut anak Bapak itu sudah baik teks prosedur itu, dan Bapak mintakan ini untuk nanti dipaparkan kepada Bapak minggu depan. Apakah yang Bapak sampaikan sudah dimengerti? Mengerti, Pak. Nah, tadi Bapak sudah memberikan tugas-tugas untuk anak-anak Bapak. Untuk tugas-tugasnya, Bapak harapkan untuk anak-anak Bapak membuat video, yaitu menjelaskan seperti kelompok 1, menjelaskan tentang apa tadi? Struktur. Yang kedua, yaitu kaidah. Nah, Bapak minta untuk anak-anak Bapak membuatkan suatu video yang menjelaskan tentang struktur untuk kelompok 1 dan kaidah kebahasaan untuk kelompok 2. Nah, di akhir video Bapak mintakan untuk membuat salah satu teks prosedur yang menurut anak-anak Bapak sudah baik. Nah, untuk tugasnya dapat dikumpulkan kepada Bapak minggu depan. Kiranya tugas ini dapat anak-anak Bapak kerjakan dengan baik. Untuk pelajaran kita hari ini kita sudahi sampai di sini saja. Untuk anak Bapak, Putri Angel, Bapak silakan kembali untuk membawakan doa kita untuk mengakhiri pelajaran kita di pagi hari ini, agar apa yang kita pelajari ini dapat menjadi berkat bagi kita. Baiklah teman-teman, sebelum pulang marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Nah, terima kasih untuk anak Bapak Putri Angel. Kiranya anak-anak Bapak dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan dikerjakan secara jujur. Baik, kita akhiri. Bapak ucapkan selamat pagi semuanya. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan beberapa kendala dalam problem based learning dan beberapa kendala yang kami hadapi dalam pembuatan video pembelajaran kami. Yang pertama, kami itu mengalami kendala dalam segi fasilitas dalam menyampaikan materi yang berbasis problem based learning. Di sini kami menggunakan Android ataupun gadget yang kami perintahkan untuk dibawa oleh murid karena tidak adanya proyektor ataupun infocus yang mendukung pembelajaran kami. Namun itu bukan menjadi suatu halangan bagi kami untuk menyampaikan pembelajaran berbasis masalah kepada peserta didik. Yang kedua, kendala yang kami hadapi, terdapat beberapa peserta didik yang memiliki minat belajar kurang, yang membuat dia kurang respon dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, dalam pembuatan video kami tidak didukung oleh keadaan sekitarnya, karena pada saat kami membuat video dalam keadaan suasana hujan, jadi suara gemuruh air terdengar dan membuat sedikit video kami itu ribut ataupun bising. Namun itu bukan merupakan satu kendala yang membuat kami patah semangat dalam pembuatan video kali ini. Nah teman-teman, dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran berbasis masalah ini merupakan pembelajaran yang membuat peserta didik itu dapat berpikir kritis, dikarenakan peserta didik itu langsung berpikir bagaimana cara memecahkan masalahnya. Dan peran guru di dalam problem based learning ini hanya sebagai fasilitator. Jadi gurulah yang menuntun peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Guru akan mengoreksi kembali di akhir pembelajaran apakah yang dipecahkan ataupun teknik yang digunakan oleh peserta didik itu sudah tepat ataupun kurang baik. Nah, itu merupakan satu kesimpulan yang dapat diambil oleh kelompok kami. Sekian mungkin dari kelompok kami dalam video pembelajaran kali ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Rosdiana Siregar, MPD, selaku dosen pengampu kami di mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia, dan kepada teman-teman saya yang telah mendukung dalam pembuatan video kali ini. Kiranya video ini dapat menjadi suatu pembelajaran bagi kita dalam menentukan strategi pembelajaran. Apabila ada salah kata ataupun salah tindakan yang kami buat dalam
pembuatan video ini, saya mewakili kelompok saya mengucapkan minta maaf kepada teman-teman serta ibu dosen pengampu kami. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. I know gold is not enough.